Eh, Adik-adik, ini sesuatu yang sangat mendasar, sangat penting ini ya. Ini yang perlu diketahui. Ini ada sebuah penelitian di Yale University ya. Ada sebuah penelitian ini yang akan menjadi sebuah pondasi buat adik-adik ya. Kenapa sih di dunia ini itu ada orang sukses dan ada orang gagal, ya kan? Ada orang yang harus bekerja keras mencari uang, ya, tapi dia nggak kunjung dapat uang. Ada yang dia kerjanya ringan, tapi seolah-olah kok mudah sekali rezeki uang datang padanya, gitu, ya kan? Dan kenapa terkadang ada orang berpendidikan tinggi tapi nggak sukses? Terkadang ada yang hanya SD tapi bisa jadi bos. Itu kenapa? Ya, apa sih yang mempengaruhi sebuah kesuksesan? Nah, ini sangat penting ya, adik-adik, sangat penting sekali untuk diketahui. Ternyata kesuksesan itu mempunyai beberapa komponen. Ada 3 komponen yang mempengaruhi kesuksesan. Ya, ada 3 komponen yang mempengaruhi kesuksesan. Ini menjadi sebuah hal yang sangat penting ya. Ini sangat penting untuk adik-adik ketahui. Ini. Jadi ya, di Yale University ini ada sebuah penelitian bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi sebuah kesuksesan. Yang pertama ya adik-adik, jadi jangan heran kalau ada orang yang kerja keras tapi kok masih miskin, ada orang yang kelihatannya kerjanya kok begitu mudah, kok rezekinya mudah mengalir ya, kenapa dia bisa sukses? Ini yang membedakan gitu. Ya. Yang pertama adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berpengaruh 10% terhadap kesuksesan, ya. Jadi ilmu pengetahuan adalah pemahaman atas suatu hal yang bersifat teori. Ya. Ilmu pengetahuan, sesuatu yang bersifat teori, berpengaruh 10% terhadap kesuksesan. Itu. Kemudian skill, ya. Skill, kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan, metode atau teknik spesifik dalam ilmu tertentu, ini berpengaruh 5% terhadap kesuksesan. Ya, misal Anda bisa jahit, bisa memperbaiki komputer, ya, atau apa segala macam hal-hal teknis, bisa bikin roti, ya, bisa bikin sesuatu. Ini skill, itu hanya berpengaruh 5% terhadap kesuksesan. Gitu. Nah, ini adik-adik, ada 85 faktor kesuksesan dipengaruhi oleh hal ketiga ini. Jadi adik-adik itu bisa sukses atau tidak, pengaruh besarnya adalah di hal ketiga ini. Kalau adik-adik bisa memiliki komponen ini, maka peluang suksesnya sangat besar. Ya. Tapi setinggi apapun pendidikannya, sehebat apapun skillnya, kalau nggak punya komponen ini, sangat sulit untuk sukses. Ya, ini. Apa itu? Nah, ini ya. Namanya adalah karakter. Karakter atau sikap. Apa itu karakter? Sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budaya pekerti, dan tabiat manusia. Karakter ini berpengaruh 85% terhadap kesuksesan. Ya. Contoh ini ya. Apakah katakanlah kita bisa melihat orang sukses itu ada yang sarjana, ada yang SD, jadi bukan karena pendidikan. Tapi yang jelas ya adik-adik bahwa karakter orang sukses, sikapnya orang sukses itu sama. Bahkan boleh dibilang, saya sering menyebut ada 10 wajib yang ada 10 sikap yang wajib dimiliki orang sukses. Jadi ternyata orang-orang sukses itu mempunyai kesamaan sifat, kesamaan karakter, itu ya. Kalau pendidikannya boleh macam-macam, boleh SD, boleh SMP, boleh sarjana, mereka mempunyai kesempatan sukses yang sama. Skillnya pun sama, tapi kalau karakter itu wajib, orang-orang sukses wajib memiliki karakter sukses. Nah ini, jadi adik-adik, sukses sangat dipengaruhi oleh sober diri. Ya. Jadi sober diri adalah tadi 85%. Sober sukses kita itu seperti apa? Jadi ternyata adik-adik, orang sukses satu dengan orang sukses lainnya itu mempunyai kesamaan sober, kesamaan karakter, kesamaan sikap. Ya, jadi kalau kita boleh lihat, ternyata orang sukses paling tidak, saya sering menyebut, ada 10 sikap yang wajib dimiliki oleh orang sukses. Ya.
jadi orang sukses itu harus mempunyai 10 sikap. Apa sih sikapnya orang-orang sukses? Apa sih softwarenya orang-orang sukses? Nah, itulah yang harus kita miliki. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita menginstal software sukses di dalam diri kita, ya. Sehingga harapannya kita melakukan action kecil nanti tapi impact-nya besar, hasilnya besar. Jangan sampai kita menjadi orang yang actionnya besar, ya, tapi hasilnya kecil. Karena banyak orang yang sudah kerja keras tapi hasilnya kecil karena dia mempunyai software sukses yang rendah, ya. Ini maka milikilah software sukses. Jadi, nah ini cara menginstal software sukses, ya. Nah, cara menginstal software sukses. Oke, yang lain di mute ya. Ini suaranya biar nggak ada yang masuk. Oke, cara menginstal software sukses. Yang pertama, adik-adik, ya, yang pertama. Nah, adik-adik buatlah afirmasi sukses tiap hari. Apa itu afirmasi sukses? Afirmasi sukses adalah sebuah kata-kata positif, sebuah kata-kata motivasi, ya, yang kita afirmasikan, kita ucapkan. Ya, ini kita ucapkan. Jadi seolah-olah kita sudah merasa seperti itu. Ini afirmasi. Jadi karena apa? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, Allah sesuai dengan keyakinan hambanya. Kita mau menjadi seperti apa? Ya, itu yang akan terjadi pada diri kita. Contoh, ketika kita ngomong hidup kok susah, hidup kok sulit, ya, maka yang akan terjadi dalam kehidupan kita ya seperti itu. Tapi kalau kita bilang hidup itu betul-betul membahagiakan, hidup itu mudah, maka yang terjadi seperti itu. Maka buatlah afirmasi sukses tiap hari. Misal saya selalu mengafirmasi di rumah, di mobil, saya sering afirmasi hidup itu bahagia, ya, sukses, mudah. Itu kita bikin afirmasi. Ya, afirmasi dari hati, sepenuh hati kita ucapkan bahwa hidup saya harus sukses. Hidup, ya, ini. Dan kalau bisa kita seolah-olah udah merasakan itu hidup bahagia, ya, saya bahagia. Itu energinya ketika kita seperti itu, insya Allah kita pun akan hidupnya penuh kebahagiaan. Ya. Kemudian kita harus sering suka baca-baca buku karena orang-orang sukses adalah orang-orang yang suka belajar, ya, suka belajar. Kita harus baca buku-buku yang menunjang pada kesuksesan. Itu penting, ya, kita penting karena kalau kita baca buku orang-orang sukses kita akan banyak inspirasi, kita akan banyak motivasi. Nah, itu adalah salah satu bagaimana software sukses terinstal di dalam diri kita. Ini, ya. Nah, kemudian miliki lingkungan teman-teman yang memang positif, yang sukses, ya. Itu penting. Kenapa? Ya, di hadis pun disampaikan kalau kita ingin kita ingin bau wangi, ya kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan mencium bau harumnya. Tapi kalau kita bergaul dengan pandai besi, kita akan kena panasnya. Adik-adik kalau ingin sukses, ya, kalau ingin jadi pengusaha, bergaulah dengan pengusaha. Kalau ingin menjadi tukang mabuk, bergaulah dengan para pemabuk, ya kan gitu. Jadi adik-adik akan sangat penting, adik-adik bisa cek teman-temannya. Kalau teman-temannya negatif, maka otomatis dia akan menjadi orang yang negatif. Kalau kita pandai memilih teman-teman yang positif, ya, teman-teman yang mengarah kesuksesan, maka kita insya Allah akan bagaimana menjadi orang yang sukses. Jadi sangat penting adik-adik siapa teman kita, karena orang akan dikumpulkan dengan ketertarikannya masing-masing. Ya. Kalau kita sukanya hal yang sia-sia, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sukanya berbuat sia-sia. Ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang berprestasi, maka kita pun akan dikumpulkan dengan orang-orang yang berprestasi. Sangat penting sekali memilih lingkungan, sangat penting sekali memilih teman, karena itulah yang nanti akan menginstal software kita. Jadi adik-adik harus pandai-pandailah memilih teman-teman, ya. Pilihlah teman-teman karena bahkan boleh dibilang nanti adik-adik penghasilan kita sangat bergantung dari 5 teman dekat kita. Ya. Jadi kalau adik-adik bergaulnya dengan orang-orang yang tiap hari bilang hidup itu susah, utang saya banyak, ya kan? Maka ya kita akan menjadi seperti itu. Tapi kalau adik-adik bergaulnya dengan para triliuner gimana kira-kira? Para miliarder, ya, ngomongnya tiap hari kemudahan, peluang, ya. Wah, hidup itu peluang apa? Ya maka kita akan termotivasi. Maka adik-adik carilah teman-teman yang seperti itu, teman-teman yang hebat,
agar kita menjadi hebat. Itu sangat penting ini ya teman-teman. Jadi kalau Anda ingin sukses, cari teman-teman yang sukses ya. Kalau perlu di atas umurnya nggak masalah, biar kita dewasa punya banyak ilmu ya. Ini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah miliki guru sukses. Ini penting ya. Jadi kalau kita mempunyai guru, itu akan mempermudah langkah kita menuju pada sebuah tujuan. Mentor, karena apa? Mentor, guru kita lebih tahu ya tentang tujuan itu, sehingga akan mempersingkat langkah yang kita tempuh, sehingga kita tidak harus tersasar-sasar, ya tidak harus kesasar, karena kita mempunyai guru, mempunyai mentor bagaimana menuju kesuksesan. Dan insya Allah saya sangat suka sekali dengan anak-anak muda yang memang punya keinginan kuat, ingin bagaimana dirinya menjadi orang-orang hebat ya ini. Nah, kemudian installnya, dengarkan audio, lihat video di YouTube. Sekarang begitu banyak sekali Anda ketik kata sukses, Anda banyak sekali guru-guru untuk bisa Anda belajar bagaimana strategi menjadi orang sukses ya. Atau Anda ingin hal-hal teknis, misalnya bagaimana mengoptimalkan Facebook, Instagram dan segala macam, begitu banyak di sana. Peluang apa dan silakan Anda ketik kata kunci di YouTube dan segala macam. Sekarang begitu banyak audio-audio, video-video yang bisa untuk menginstal diri kita. Kalau Anda punya gadget, ya, punya Android, bisa untuk membuka hal-hal itu, Anda tentu akan menjadi pemuda yang sangat jauh berbeda dibandingkan teman-temannya yang hanya membuka hal-hal mubah ya. Ini tentu akan sangat jauh berbeda. Nah, ini lakukan kebiasaan-kebiasaan orang-orang sukses. Ini juga menjadi hal yang sangat penting ya. Apa sih orang-orang sukses yang dia kerjakan? Oh, dia ya, Anda tanya kalau ada orang sukses, coba deketin, apa sih kebiasaan-kebiasaannya? Oh, ternyata mungkin dia rajin ibadah, dia rajin sedekah, oh sholat duhanya nggak pernah telat, dia selalu sholat duha, oh mungkin tahajud, oh mungkin sedekah. Tentu dia punya rahasia, coba tanya, Pak, kenapa kamu sukses? Ya, tanya rahasia. Itu pasti dia akan sangat senang kalau Anda kenal dengan orang sukses, tanya, Pak, saya pengen sukses seperti Bapak, kira-kira apa nih Pak tipsnya Bapak, apa rahasianya? Dia tentu akan sangat senang berbagi ya. Dan biasanya kenapa? Tadi sukses meninggalkan pola, gagal pun mempunyai pola. Tanyalah, mesti ada polanya ya ini. Oke. Nah ini adik-adik ya. Ada sebuah survei ya, sebuah survei. Jadi tentu kita semua ingin sukses ya. Ini ada sebuah survei di Harvard University. Semua orang pengen sukses, semua orang pengen kaya seperti tadi. Bagaimana punya kaya harta, kaya saudara, kaya waktu, sehat dan segala macam. Ya, semua manusia pengen sukses. Nah, adik-adik, ya ternyata ya, ketika dia kuliah ditanya semua orang ingin sukses, ternyata kondisinya setelah 65 tahun apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata sebelum umur 65, orang itu sudah 35% meninggal dunia. Ya. 35% meninggal dunia. Kemudian berikutnya ya, 5% masih bekerja, ya. Masih bekerja. Jadi umur 65 masih bekerja, dia belum sukses. Itu belum bisa menikmati bahkan hari tuanya. Kemudian berikutnya, adik-adik, 4% itu sudah pensiun, ya, sudah pensiun, sudah nggak bisa bekerja, sudah nggak bisa mencari uang, dia pensiun, dia belum kaya. Ya. Nah ini ternyata semua orang pengen kaya, ternyata 55% masih miskin. Ya. Gitu. Jadi semua orang ingin sukses, semua orang ingin kaya, 55% miskin. Ternyata hanya 1% orang yang bisa kaya, 1% yang orang bisa sukses. Karena sukses itu adalah pilihan, kaya adalah pilihan orang-orang terpilih. Semoga adik-adik SMA 1, memang SMA 1 adalah sekolah pilihan, sekolah unggulan, otomatis menjadi orang-orang yang unggulan ya, menjadi orang-orang yang sukses, harapannya menjadi orang yang 1% ini ya, menjadi orang-orang yang kaya. Nah, adik-adik kita lihat siapa sih 1% ini? Ya, 1% ini siapa? Ya, 1% ini. Apa profesi orang-orang kaya, adik-adik? Nah, orang-orang kaya itu ternyata ya ada beberapa cara menjadi orang kaya, cara menjadi orang sukses. Ya, ini 10% ya. Mereka yang bisa kaya, mereka adalah para CEO, top manager. Ya. Jadi misalnya
CEO, manajer Pertamina itu kan, atau Holcim ya, atau perusahaan-perusahaan besar 10% ya itu. Nah, perusahaan-perusahaan besar mungkin Coca-Cola, mungkin Gojek dan segala macam itu adalah mereka CEO top manager dengan gaji mungkin miliaran ya, dengan penghasilan miliaran. Mereka bisa sukses, bisa kaya gitu. Jadi cara kaya ada beberapa cara. Nah, untuk menjadi seorang CEO manager tentu ini bukan orang sembarangan ya. Kalau sebatas SMA S1 itu ya mungkin nggak berlaku ya. Di sini harus orang-orang sangat berprestasi dengan pendidikan yang tinggi untuk menjadi seorang CEO manager, dan seleksinya tentu sangat ketat. 10% lainnya ya apa? Nah, 10% lainnya adalah para profesional, bisa kaya, dokter, artis, pengacara profesional. Jadi adik-adik kalau pengen kaya bisa ya, menjadi artis bisa. Ya, cuman syaratnya ya kalau mau jelek ya jelek sekalian, kalau mau yang cakep ya cakep sekalian ya. Jangan nanggung-nanggung, kalau nanggung-nanggung susah jadi artis. Ya, dan harus berkarakter. Ya contoh ya Sule, ya Tukul itu kan bisa menjadi orang yang kaya raya menjadi artis. Ya, itu. Dan itu harus ada faktor keberuntungan yang besar itu ya. Dan itu hanya 10% ini. Nah, 6%-nya itu lain-lain itu ya, ada koruptor ya mungkin bisa kaya ya, itu 6% itu ya. Ini 6%. Nah, di sini adik-adik ada 74%, ini peluang yang sangat besar, 74% ya. Apa sih profesi orang-orang kaya? Orang kaya 1 sampai 10, 1 sampai 50 di dunia. Ternyata profesinya mereka adalah ini. Nah, mereka adalah pengusaha. Jadi kalau kita ingin kaya, peluang besar 74% ada di pengusaha ya. Dan pengusaha. Jadi terserah Anda jadi dokter pun bisa, tapi jangan dokter profesional sendiri. Kalau bisa Anda menjadi dokter yang punya rumah sakit. Nah, oke, saya jadi dokter, tapi yang punya rumah sakit gitu kan. Nah, berarti Anda menjadi pengusaha itu nggak cuma jadi dokter, Anda punya rumah sakit. Anda jadi apoteker nggak masalah, punya ratusan apotek gitu kan. Wah, itu otomatis peluang suksesnya besar ya. Anda mau jadi perkebunan nggak masalah, kebunnya berhektar-hektar, nah, itu menjadi pengusaha. Pengusaha itu di mana-mana bisa ya, terserah ya. Ini mau jadi apapun Anda bisa. Ini pengusaha, peluangnya seperti itu. Ini. Jadi peluang terbesar adalah menjadi seorang pengusaha. Nah, ini adik-adik tadi yang belum sempat saya perdalam ya, adik-adik, bahwa sukses itu sangat dipengaruhi oleh 85% oleh karakter ya, oleh karakter. Ya, kita lihat nih. Saya akan lebih perdalam adik-adik tentang hal ini. Jadi tadi saya sampaikan 10% ya, 10% dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan ya. Kemudian 5% adalah oleh skill, 85% oleh karakter. Nah, ini. Jadi untuk lebih mudah seperti ini. Kalau adik-adik orang sukses satu dengan orang sukses lainnya, itu dia mempunyai kesamaan sifat. Ya, kesamaan sifat. Ya, kita kalau adik-adik kenal yang punya Trans7, Transmedia, Transkop ya, ada namanya Hairul Tanjung. Nah, kita biar mudah ini. Bapak Hairul Tanjung dia adalah pemilik Bank Mega, dia pemilik Transkop ya, Trans TV dan segala macam. Kalau adik-adik perlu tahu, beliau adalah sekolahnya dokter gigi. Sekolah beliau dokter gigi, tapi kok bisa punya TV, bisa punya bank, ya, bisa punya Trans Studio, punya kemudian Transmart, punya Carrefour dan sebagainya. Nah, kita lihat, ya, beliau sebagai seorang dokter gigi, kira-kira, ya, pendidikannya, ilmu pengetahuan tentang bisnis-bisnisnya, bank, ya, Transkop dan segala macam, ya, dia nggak punya. Adapun punya paling sedikit, ya kan, sedikit, gitu. Kemudian skillnya, kok dia bisa punya TV? Apa dia bisa ilmu multimedia dan segala macam? Nggak punya, ya. Misalnya pun punya sedikit. Tapi kenapa beliau sukses? Karena beliau mempunyai karakter sukses, ya. Karena beliau mempunyai sifat-sifat orang sukses. Jadi siapapun adik-adik, mau kita pendidikannya SD, mau sarjana,
mau anaknya orang kaya, mau anaknya orang miskin, anaknya orang desa, anaknya orang kota, siapapun itu nggak peduli, asal Anda mempunyai karakter sukses, maka Anda berhak sukses. Ya. Maka Anda berhak sukses. Ya. Tidak peduli pendidikannya, tidak peduli asalnya, ya kan? Siapapun kalau Anda punya karakter sukses, Anda berhak sukses. Ya. Saya pribadi merasakan, ya jujur, saya share kepada adik-adik sekalian, pendidikan saya hanya STM. Ya. Pendidikan saya STM, ya. Tapi saya bagaimana ingin membangun karakter sukses, sehingga saya walaupun nggak bisa masak, sekolahnya mesin, tapi alhamdulillah punya belasan restoran. Sini asik. Iya kan? Itu. Jadi walaupun nggak bisa masak, saya bisa punya belasan restoran. Kenapa? Nggak penting ilmu pengetahuan tentang restoran. Nggak penting saya bisa masak. Yang penting saya bisa membangun tim, ya, membangun tim, mempunyai leadership, ya maka saya bisa punya restoran. Saya punya barbershop. Apakah saya harus punya ilmu pengetahuan tentang potong rambut? Nggak perlu, ya kan? Apakah saya harus punya skill motong rambut? Nggak perlu, tapi bisa punya barbershop. Saya juga punya coffee shop dan hal-hal lain. Karena sukses tidak penting bisa dan tidak bisa, itu, ya. Hal-hal teknis nggak penting. Apakah saya kalau pengen punya salon saya harus jadi banci? Ya, nggak perlu, ya kan? Nah, cukup bagaimana kita bisa mempekerjakan orang-orang terbaik. Bagaimana adik-adik bisa merasakan, silakan berkunjung ke Kangkung Bakar, ya. Bagaimana merasakan nikmatnya kangkung. Karena kita berusaha nyari menu yang terbaik, ya. Bahkan adik-adik kalau perlu tahu, kami bangun restoran yang namanya Kangkung Bakar. Itu kami kumpulkan dari berbagai macam rumah makan. Ya, jadi kami ada rumah makan belut yang enak, suruh supply ke rumah makan kita. Saya makan lagi di Ponorogo ada ayam enak, suruh supply ke rumah makan kita. Jadi kita di rumah makan tinggal ngangetin. Jadi saya di Kangkung Bakar mengumpulkan menu-menu terenak dari berbagai rumah makan. Ya, jadi saya nggak harus pinter masak, cukup kumpulkan menu-menu yang paling enak. Kita bikinlah rumah makan namanya Kangkung Bakar. Jadi kumpulan dari menu-menu yang enak, ya kan? Jadi nggak penting orang pinter masak, banyak yang usahanya hanya dari puluhan tahun kayak gitu aja dia jualan sendiri, ya dia masih tetap satu rumah makan, ya kayak gitu aja. Ya karena dia apa? Dia tidak mempunyai karakter sukses. Gitu. Jadi adik-adik, ternyata orang sukses satu dengan orang sukses lainnya itu mereka mempunyai kesamaan sikap, kesamaan karakter. Paling tidak miliki 10 sikap, ya, orang-orang sukses. Apa sih sikap yang wajib dimiliki oleh orang-orang sukses? Nah, yang pertama, ya, orang-orang sukses itu orangnya ulet, ya kan? Pasti orang sukses orangnya ulet. Kenapa? Sukses itu bukan sesuatu hal yang mudah, sesuatu yang mulus, sesuatu yang instan, ya. Tapi tentu akan ada tantangan-tantangan, ada halangan-halangan. Kenapa ada tantangan? Kenapa ada halangan? Ya, hanya orang-orang yang ulet lah yang bisa melewati hal ini, ya. Tapi kalau orang yang mudah putus asa, ketika dihadapkan pada tantangan, dihadapkan pada halangan, dia mudah menyerah. Maka banyak orang berguguran, ya, ketika harus melewati tantangan dan halangan ini. Tapi orang sukses, dia mempunyai sikap ulet, ya, itu, ya. Satu, ulet itu. Nah, kemudian yang berikutnya amanah, ya. Jadi orang sukses, ya, kalau kita ingin jadi orang sukses harus menjadi orang amanah. Di atasnya jujur. Kalau jujur, Anda dikasih modal 10 juta, Anda bilang, ya, Pak, saya minta modal 10 juta. Anda bilang, Pak, mohon maaf ini uangnya saya pakai malah kemarin buat beli ini. Itu jujur. Tapi kalau amanah, enggak. Amanah bagaimana? Berkait dengan kompetensi kita mampu menjaga amanah itu, yang menyampaikan sesuatu pada haknya. Itu. Jadi adik-adik, tidak penting kita punya modal dan tidak, ya. Tapi yang terpenting adalah amanah itu penting. Itu adalah modal pengusaha yang sangat besar. Saya terlahir dari anaknya orang miskin. Bagaimana dulu ketika memulai usaha itu pinjam teman 1 juta, ya. Itu aja banyak orang yang tidak percaya karena anaknya orang miskin, ya. Tapi karena kemudian kita berusaha menjaga amanah itu, lama-lama akhirnya banyak orang percaya, bahkan orang nawar-nawarin modal. Mas, mau nggak nih pinjam uang ke saya?
Orang lama-lama nawarin modal. Dan adik-adik perlu ketahui, ya kami punya belasan resto, kami punya usaha macam-macam. Itu kami menggunakan konsep sirkah. Ya, bagaimana itu menggunakan modal lain? Kami bangun belasan resto nggak pakai modal sendiri, itu, tapi pakai modalnya orang lain, ya bukan modal sendiri. Maka menggunakan konsep sirkah. Bagaimana orang bisa punya restoran hanya dengan modal 1 juta? Kami mempunyai 1.500 lebih investor. Itu dengan 1 juta orang bisa punya restoran, ya bisa punya macam-macam dan segala macam. Dan kami ingin mengelola jutaan investor ke depannya. Itu impian kami, karena kami ingin bagaimana mengalahkan kapitalisme, ya ini. Jadi mengalahkan ekonomi kapitalis adalah kami menggunakan konsep ekonomi berjamaah, menggunakan kekuatan banyak orang, ya. Bagaimana kami membangun satu resto di sebuah kota dimiliki oleh 200-300 orang di kota itu. Nah, ini konsepnya kami, konsep sirkah itu seperti itu. Ya, jadi modal terbesar adalah amanah, adik-adik. Jadi kalau kita ingin jadi orang sukses, jagalah amanah, ya ini. Dan amanah integritas itu tidak sekonyong-konyong kita dapatkan. Kita harus bangun. Pertama kita dikasih modal 1 juta, kita dipercaya 10 juta, dipercaya terus-terusan bangun. Itu modal terbesar. Itu. Jadi jagalah yang namanya amanah. Ini. Kemudian orang sukses itu selalu mempunyai yang ketiga, selalu mempunyai visi besar, mimpi besar, gitu, ya, mimpi besar. Jadi kalau kita ingin jadi orang sukses, kita harus mempunyai impian-impian besar, visi-visi besar, ya, dan bahkan tanda-tanda impian besar, visi besar. Banyak orang di sekitar kita, teman-teman kita tuh nggak percaya dengan kita, ya. Kalau orang nggak percaya dengan impian kita, berarti impian kita besar. Tapi kalau orang masih percaya dengan impian kita, berarti impian kita masih biasa-biasa saja. Maka bagaimana orang tidak percaya dengan kita? Impian saya ingin mengalahkan kapitalis, ya. Ingin bagaimana agar bangsa ini menjadi tuan di negeri sendiri. Orang diketawain kamu sekarang siapa? Tapi itulah impian besar. Bagaimana dulu Neil Armstrong di kala itu kepengen terbang ke bulan? Wah, mungkin dianggap orang gila, ya kan? Waktu itu bayangin orang aja nggak tahu bulan, pengen mendarat ke bulan, kan ini orang gila. Ya, hanya orang-orang gila, orang-orang sukses yang mempunyai impian-impian gila, impian besar. Ya, tapi yang harus Anda bedakan, adik-adik, apa sih bedanya impian dan hayalan? Ya, apa bedanya impian dan hayalan? Ada sama-sama tukang becak, yang satu pengen punya penghasilan 10 juta, yang satu 1 miliar sebulan. Mana yang impian, mana yang hayalan? Ya. Ada Neil Armstrong yang kepengen waktu itu kepengen terbang ke bulan. Ini impian apa hayalan? Mungkin saat ini kita bilangnya impian, ya kan? Ini. Apa yang membedakan? Oh, itu dia hanya ngayal. Oh, dia hanya itu impian, gitu. Ya. Bagaimana Rasulullah dia bilang bahwa kita nanti ke depan akan menaklukkan Konstantinopel. Ya. Orang-orang hebat selalu punya hal-hal besar, visi besar. Jadi yang membedakan teman-teman itu bukan masalah besar dan kecilnya, apa yang ingin dicapai, tapi yang mempengaruhi adalah tentang keyakinan kita. Jadi sebesar apapun impian kita, kalau kita yakin, itu namanya impian. Ya, seperti Neil Armstrong kepengen terbang ke bulan, dia sangat yakin, namanya impian. Tapi kalau dia nggak yakin, namanya hayalan. Itu. Seorang tukang becak, mungkin kita saat ini Anda hanya anak SMA, tapi punya impian yang besar. Bahkan Anda diketawain, dilecehkan sama teman-temannya, sama orang lain, Anda yakin, itu namanya impian. Ya? Tapi kalau Anda nggak yakin, namanya hayalan. Maka yakinilah apa yang ingin Anda impikan, visinya, sampai benar-benar kalau perlu merasuk ke dalam tulang kita, ke dalam darah kita, bahwa itu pasti akan saya wujudkan. Gitu. Misal, saya ingin impian saya ingin menjadi wasilah menghantarkan 1.000 anak muda sukses. Ya, saya ingin menjadi wasilah mengantarkan 1.000 anak muda sukses. Saya akan tinggal di pinggir di lereng gunung. Nanti 1.000 anak muda ini akan datang ke saya. Dia bilang, terima kasih Coach Bam. Ini alhamdulillah saya sekarang sudah punya ini, punya itu. Itu adalah sebuah impian saya. Ya, saya ingin menjadi wasilah 1.000 anak-anak muda sukses, ya, 1.000 keluarga-keluarga muda sukses, ya, semoga adalah
kebanyakan dari SMA 1 bisa menjadi wasilah impian saya bagaimana anak-anak SMA 1 menjadi orang-orang yang sukses itu. Ya, ini. Oke. Itu tadi sebenarnya ada di slide-nya ini ya. Yang ketiga tadi adalah mempunyai impian besar orang-orang sukses. Kemudian yang berikutnya, adik-adik, orang-orang sukses itu bertanggung jawab. Ya. Orang-orang sukses nomor keempat adalah mereka bertanggung jawab. Ini. Bagaimana kesuksesan berbanding lurus dengan tanggung jawab yang diambil. Itu. Ya. Dia tidak akan suka menyalahkan orang lain. Dia bertanggung jawab. Ini. Bagaimana dia tidak sekedar bertanggung jawab untuk dirinya, tapi dia bertanggung jawab juga keluarga saya harus bisa membahagiakan. Orang tua saya harus membahagiakan. Semakin besar tanggung jawab yang ingin kita ambil, misalnya lingkungan nih, bahkan negara, saya ingin bagaimana mempunyai pengaruh besar, ya, kebaikan terhadap negara ini. Dia mengambil tanggung jawab yang besar. Ini. Jadi semakin besar tanggung jawab yang diambil, maka peluang dia menjadi orang sukses itu menjadi sangat besar. Ya. Jadi sukses sangat berbanding lurus dengan tanggung jawab yang diambil. Maka adik-adik berusaha ambil tanggung jawab. Sementara kalau kita lihat banyak anak muda jangankan mengambil tanggung jawab terhadap dirinya sendiri aja, ya tidak bertanggung jawab, ya, suka mengabaikan. Ya, bagaimana dia sukses? Cobalah Anda pikirkan. Saya ingin punya tanggung jawab keluarga saya harus menjadi wasilah mensukseskan keluarga saya, menghantarkan adik-adik saya, membahagiakan orang tua saya. Saya harus bertanggung jawab bagaimana bisa mengumrohkan para ustadz-ustadz yang mungkin tidak punya kesempatan. Ya, saya punya tanggung jawab ingin bagaimana terhadap agama ini. Ambillah tanggung jawab yang besar. Maka insya Allah akan mudahkan jalan kita kalau kita berani mengambil tanggung jawab yang besar. Tapi kalau kita sampai menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan nggak bertanggung jawab, ya sangat sulit kita untuk menjadi orang besar. Jadi yang keempat, orang-orang sukses selalu mempunyai tanggung jawab. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya, orang-orang sukses selalu mempunyai mindset positif. Mindset positif. Dia selalu bisa mengambil sisi positif dari sebuah hal. Ya. Karena apa? Orang sukses mempunyai 1000 alasan, 1000 motivasi untuk dirinya sukses. Orang gagal pun sama, mempunyai 1000 alasan untuk dirinya gagal. Gitu. Contoh nih, ya. Saya menjadi terlahir dari keluarga miskin, ya, dari keluarga miskin. Kalau mindset saya negatif, saya bilang nggak mungkin saya kaya, ya kan? Nggak mungkin, ini orang saya miskin kok. Ya, saya nggak berpendidikan, saya nggak kuliah, nggak mungkin lah saya bisa sukses. Banyak alasan, ya ini. Tapi ketika mindset kita positif, saya justru ngomong gini waktu itu, akan saya putus rantai kemiskinan dalam keluarga. Cukup mbah buyut saya yang miskin, cukup mbah saya yang miskin, cukup orang tua saya yang miskin. Mulai dari generasi saya nggak boleh ada yang miskin. Jadi sebuah hal yang sama kita bisa mensikapi dengan sikap yang berbeda. Ya, sama ada cerita motivasi seperti ini. Ada seorang sales diutus jualan sepatu ke Irian, ya, ke Irian Jaya ini. Nah, diutuslah dia ke Irian Jaya satu sales ini. Kemudian ketika sampai ke Irian, dia bilang, waduh payah sekali. Di Irian nggak ada satupun orang pakai sepatu. Nggak mungkin lah saya laku, ya, nggak ada satupun orang pakai sepatu. Siapa yang mau beli? Kemudian sales ini pulanglah ke perusahaan. Dia sampaikan kepada pimpinan perusahaan, ya, bahwa di sana nggak ada orang pakai sepatu, nggak mungkin sepatu kita laku. Kemudian perusahaan mengutus satu orang lagi, ya. Nah, ternyata satu orang sales ini bilang, ketika sampai di Irian, wow luar biasa. Ternyata di sini belum ada satupun orang pakai sepatu. Maka saya ya orang yang pertama, ya, yang akan bagaimana orang pada pakai sepatu. Ya. Nah, pensikapannya berbeda. Yang satu mensikapi itu adalah hambatan, yang satu mensikapi itu adalah peluang. Ya, tentu akan melahirkan energi yang berbeda. Ini. Nah, inilah bagaimana mindset, ya, mindset positif.
selalu melihat sesuatu itu dari mindsetnya yang positif, ya, mindset positif. Jadi kita harus memandang sesuatu dari sesuatu yang positif. Jadi kalau orang lain negatif melihat sesuatu itu adalah hambatan, saya justru melihat itu adalah sebuah peluang, ya, ini. Jadi mindsetnya positif. Ini. Tadi 5 ya. Saya ada slide-nya nih, sebenarnya agak lupa. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Sementara yang saya ingat 5 itu ya. Yang ingat 5. Tapi paling enggak ada 10 sikap yang wajib dimiliki oleh orang sukses. Atau nanti kita buka slide-nya ya. Gitu. Jadi ini. Nah, kemudian adik-adik, saya menginginkan ya adik-adik setelah ini adik-adik sudah punya gambaran bahwa sukses sangat dipengaruhi oleh software diri, oleh karakter, ya, bukan seberapa ilmu pengetahuan Anda, bukan seberapa kemampuan teknik Anda. Anda pintar masak, ya, ya, tapi nggak punya software sukses, maka Anda hanya akan jadi punya warung makan yang puluhan tahun hanya punya satu itu, ya kan? Ya, itu. Tapi kalau Anda punya software, nggak bisa masak pun bisa punya belasan resto. Ya kan, karena mempunyai software sukses. Nah, ini yang berikutnya nih, yang keenam nih, software sukses. Ya, orang-orang sukses itu mereka mempunyai leadership yang kuat, kepemimpinan yang kuat. Jadi kalau adik-adik kepengin sukses, harus mempunyai jiwa pemimpin. Ya, karena sukses sangat bergantung pada seberapa banyak kemampuan kita memimpin orang. Ya. Seorang dokter yang hanya punya satu bawahan, seorang ustadz yang hanya punya satu bawahan, seorang pengusaha yang hanya punya satu karyawan, tentu berbeda dengan yang mampu mengelola 1000 karyawan, 1000 bawahan, tentu berbeda. Maka leadership kita harus kita asah. Sukses berbanding lurus dengan kemampuan kita mengelola orang. Sukses sangat berbanding lurus dengan kemampuan kita memimpin orang. Gitu. Maka kesempatan adik-adik saat ini sekolah dan besok kuliah itu bagaimana berlatih ya di dalam organisasi kita memimpin. Memimpin itu sangat penting. Ini. Jadi kesempatan adik-adik masuk di organisasi OSIS, nanti di mahasiswa segala macam, dimanapun yang menempa leadership kita masuk, ya masuk. Jangan sia-siakan kesempatan itu masuk. Bagaimana kita berperan? Kalau perlu dari sekarang adik-adik punya pergerakan, bisa menggerakkan massa, ya, punya komunitas-komunitas, rancang komunitas apa, ya. Kami bergerak di Gerak Sedekah Cilacap, kami mempunyai komunitas namanya Sirkah Umat. Bagaimana kami menggerakkan ribuan orang, ya, di berbagai kota. Jadi kemampuan kita kalau bisa menggerakkan orang, ini yang nanti akan menentukan kesuksesan kita, ya. Jadi kita harus punya kemampuan leadership dan dimulai dilatih dari sekarang, ya. Adik-adik itu, ya, leadership, ya, itu adalah karakter sukses yang berikutnya, ya, mempunyai leadership. Oke. Ya. Nah, adik-adik, tadi karena 74% adik-adik itu bagaimana menjadi pengusaha, ya, pengusaha jangan terlalu sempit, adik-adik bisa menjadi dokter yang pengusaha, dokter yang entrepreneur, dokter yang mempunyai puluhan rumah sakit, bisa boleh, ya. Adik-adik bisa jadi petani, ya, tapi yang entrepreneur, sehingga adik-adik bisa punya mempekerjakan ribuan petani itu. Jadi peternak, boleh silakan, ya. Tapi peternak yang entrepreneur sehingga mempunyai ribuan hewan peliharaan, ya. Ingin tadi apoteker, boleh mempunyai ribuan apotek itu. Jadi bagaimana menjadi orang yang sukses? Ada bahkan menjadi seorang guru, boleh. Guru entrepreneur, ya, yang mempunyai banyak sekolah itu. Jadi adik-adik kalau mau jadi guru, jadi apapun, tingkatkan levelnya, ya, tingkatkan kebermanfaatannya. Hanya jangan cuma sebatas ingin jadi dokter, jadi pengacara, jadi apa, tapi bagaimana menjadi pengacara yang membawai pengacara lain, menjadi dokter yang bisa membawai dokter-dokter lain, itu adik-adik, ya. Jadi tebarkan prestasinya, dioptimalkan ini. Nah, adik-adik bisa mulai praktek menjadi entrepreneur sukses mulai dari sekarang. Saya ingin share adik-adik setelah tadi
saya banyak bicara tentang fondasi sukses, bicara tentang software. Sekarang saya ingin mengajarkan bagaimana Anda langsung praktek. Adik-adik langsung bisa praktek dari saat ini. Harapannya kami menginginkan adik-adik ke depan itu bisa kuliah dengan biaya sendiri, nggak perlu merepotkan orang tua, sehingga secara tidak langsung adik-adik tertempa entrepreneurship-nya ya, ini tertempa kepemimpinannya, itu tertempa itu. Nah, maka adik-adik di sini saya akan share bagaimana memulai menjadi pengusaha sukses ya. Langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Langkah-langkah menjadi pengusaha sukses pertama ini adik-adik ya. Ya, tolong yang lain dimatikan ya speakernya. Nah, yang pertama adik-adik miliki motivasi impian yang kuat ya. Jadi ini cara bangun software. Adik-adik kenapa sih ingin jadi orang sukses? Miliki alasan yang kuat. Kalau alasannya nggak kuat, nanti adik-adik akan mudah menyerah dengan tantangan-tantangan yang ada. Karena menjadi sukses itu bukan sebuah jalan mulus, akan ada tantangan, akan ada halangan, ya, ada hambatan. Otomatis dibutuhkan energi besar, maka butuh motivasi yang kuat. Kenapa saya harus sukses? Karena saya ingin kuliah dengan biaya sendiri, karena saya ingin bagaimana membantu orang tua, saya ingin punya pesantren, saya ingin ini, ingin itu. Miliki motivasi yang kuat bahwa itu harus terwujudkan. Gitu, ya. Tanpa motivasi yang kuat, nanti adik-adik akan mudah menyerah. Gitu ya, akan mudah menyerah. Maka adik-adik harus memiliki motivasi yang kuat. Gitu. Ya. Itu yang pertama, untuk menjadi pengusaha sukses, miliki alasan kenapa saya harus sukses. Miliki alasan yang kuat. Gitu. Yang pertama adik-adik, yang kedua berani memulai. Gitu. Jadi harus dimulai ya, karena sebaik apapun ide, konsep, strategi percuma kalau nggak berani mulai. Mulailah, ya, berani mulai. Jadi untuk menjadi sukses tidak ada, tadi saya sampaikan, gagal ada 1000 alasan, sukses ada 1000 alasan juga, 1000 motivasi untuk sukses. Jadi mulai tidak ada alasan. Dengan apapun yang kita punya saat ini, ya. Bahkan boleh dibilang sukses itu nggak perlu modal rupiah. Oh saya nggak punya modal, nggak perlu. Bahkan boleh dibilang kalau ada orang ngomong ke saya pengen jadi pengusaha butuh modal, itu mental cemen. Ya. Itu karena Allah sudah kasih kita pikiran, raga, itu sudah sebuah modal yang besar. Itu. Jadi berani memulai dengan keterbatasan yang ada, itu penting. Jadi kalau Anda terbatas aja bisa memulai, wah itu ya teman-teman berarti layak untuk sukses. Nggak ada alasan keterbatasan itu. Jadi mulai ya ini. Kemudian yang berikutnya adik-adik, kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha harus pandai membaca masalah, ya, pandai membaca masalah dan peluang di sekitar kita. Karena adik-adik di balik masalah itu ada peluang, ya. Di balik masalah ada peluang. Jadi adik-adik harus pintar baca masalah. Karena bisnis itu adalah diciptakan sebagai solusi mengatasi masalah. Ya, ini contoh. Kenapa Gojek luar biasa? Ya, karena dia membaca masalah di Jakarta ada kemacetan yang luar biasa. Wah, kemacetan. Kemudian kadang-kadang tukang ojek itu harganya sama enak-enaknya sendiri. Nah, itu masalah yang sangat banyak dialami. Sehingga ketika Gojek lahir menjawab masalah, maka dia diterima dengan baik, ya ini. Nah, misal adik-adik tinggal di lingkungan sekolah, baca, wah lingkungan sekolah ini punya masalah apa ya? Nah, maka ketika ada masalah di situ, pasti ada peluang. Adik-adik harus bagaimana menciptakan peluang dari masalah itu. Kalau ada masalah, ya maka di situ ada peluang, ya ada bisnis. Nah, kita harus bagaimana mencari solusi untuk mengatasi masalah itu. Ya. Itu. Jadi kalau orang yang pandai melihat masalah dan pandai menciptakan solusi, maka disitulah bisnis. Ya, ini. Jadi kalau dan setiap orang di setiap tempat itu pasti ada masalah. Ya, ada masalah.
Orang tinggal di perumahan punya masalah, ya kan? Maka itulah peluang kita hadirkan solusi. Orang hidup di perkantoran, di sekolahan punya masalah, teman-teman Anda hidup punya masalah, nah, itu berarti butuh solusi, ya, butuh solusi. Itulah bisnis, ya. Bagaimana di situ ada masalah, itulah solusi ini. Oke, ya. Berikutnya, adik-adik kalau kepengin tadi berani memulai, adik-adik kalau mau mulai nggak usah bicara dengan modal, ya, nggak usah bicara tentang modal. Tapi justru asah kemampuan kita bagaimana bisa mulai dengan menjualkan produk orang lain dulu. Karena ini menjadi pondasi kalau kita ingin jadi pengusaha sukses adalah punya kemampuan menjual yang hebat, ya. Ini jadi yang saat ini untuk kita tempat adalah bagaimana menjual produk orang lain terlebih dahulu. Kita menjadi seorang penjual dulu. Kalau era sekarang begitu mudah bisa disambi, ya, Anda sekolah apa segala macam dengan medsos, dengan online, Anda bisa menjualkan produk, ya, dan nggak akan ditanya. Anda anak muda dan segala macam nggak akan ditanya. Ya, itu kemarin kita ada teman kita yang dia baru mau masuk SMA sudah bisa punya penghasilan ratusan ribu sebulan dengan menjualkan produk orang lain. Dia menemukan sumber ikan gurame yang murah, ya, kemudian ditawarkan di grup Facebook rutin, tiap hari bisa jual 20 kilo, padahal untungnya 10.000 per kilo. Ya, ini jadi anak muda bisa sehari 200.000, 300.000 ini. Nah, ini Anda bisa mulai dengan menjualkan produk orang lain terlebih dahulu. Ini. Dan akan banyak sekali orang-orang yang suka produknya dibantu dijualkan. Itu akan banyak yang suka sekali. Kalau dulu saya memulai usaha juga sama, ya, menjadi sales berbagai produk. Tapi dulu nggak ada medsos, ya, nggak ada online, sehingga kami harus keliling-keliling dari kantor ke kantor, dari toko ke toko, jualin jasa bikin spanduk, stempel, ya, berbagai produk-produk percetakan, kesehatan. Kami pernah keliling-keliling. Nah, itu menjualkan produk orang lain. Karena dulu kami nggak punya produk, kami jualan produk, membantu menjualkan produknya orang lain. Ini, ya. Jadi adik-adik bisa mulai dengan menjualkan produk orang lain. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang ingin dibantu dijualkan produknya, ya. Dan adik-adik nggak ada resiko di sini, ya. Begitu mudahnya di-share di IG, di Facebook, ya, ataupun di WA, ataupun di marketplace dan di kanal-kanal lain. Ya, Anda nggak ada resiko, bantu jualkan. Kalau nggak laku, Anda sudah sering posting nggak laku, ya tentunya harus ulet dulu. Nggak laku, ya Anda tinggal nanti cari produk lain, ya kan? Ganti produk lain. Nah, itu. Nah, nanti akan saya kasih solusi bagaimana kita punya banyak produk yang bisa adik-adik kalau pengen punya penghasilan bisa mulai dari sini, ya. Itu bisa mulai dengan menjual produk orang lain ini. Jadi salah satu kalau kita ingin jadi pengusaha sukses adalah kita punya kemampuan menjual, ya, ini. Yang berikutnya adik-adik, kalau Anda sudah putuskan Anda mau jualan apa, ya, harus fokus, ya, harus fokus. Jangan baru posting beberapa kali, nggak pernah ada yang respon, nggak pernah ada yang like, nggak pernah ada yang mungkin komen, nggak ada yang pesan, sudah putus asa. Kita evaluasi, mungkin bahasa tulisan kita kurang menarik, ya kan, atau foto-fotonya nggak menarik, atau videonya. Kita harus fokus, harus ulet, ya, karena sunatullahnya sukses itu tadi boleh dibilang hanya 1% dari 100% itu. Jadi tidak untuk banyak orang, hanya untuk orang-orang yang ulet, ya, hanya untuk orang-orang yang mau berjuang dengan sungguh-sungguh ini, ya, ini. Jadi adik-adik harus fokus, harus ulet ini. Jadi jangan mudah menyerah dengan tantangan-tantangan yang ada, ya. Kemudian terus belajar, ya, terus belajar, evaluasi, mau belajar gratis juga banyak. Oh, kenapa ya? Mungkin kita pakai IG kok nggak banyak yang like, ya, mungkin kurang hashtag atau gimana gitu kan. Jadi jangan mudah puas, teruslah belajar. Karena apa? Di dunia ini tidak ada yang sulit kalau kita tahu ilmunya, kalau tahu caranya, ya. Tapi sebaliknya sesuatu yang mudah pun akan menjadi sulit kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya. Itu maka penting sekali kita
terus cari ilmu, terus belajar untuk bagaimana menemukan yang mudah, ya, ini menemukan yang mudah. Kemudian adik-adik miliki guru-guru sukses yang ahli di bidangnya, itu. Jadi kalau kita punya guru, maka akan mempermudah, memperpendek langkah kita mencari kesuksesan. Oh, saya ingin hebat di Facebook, hebat di IG, ya maka carilah guru-gurunya, ya kan? Cari guru-gurunya, itu akan memperpendek langkah kita bagaimana meraih kesuksesan ini, ya. Ini. Jadi itu ya adik-adik menjadi pengusaha sukses ini. Jadi adik-adik sukses adalah milik kita semua, ya. Sukses adalah hak kita semua. Kita semua berhak sukses. Tinggal kita berani bayar harganya tidak. Ya, kita tahu ilmunya tidak, kita tahu caranya tidak, ya. Jadi semua adik-adik berhak sukses, siapapun Anda, ya. Baik Anda yang anaknya orang miskin, anaknya orang kaya, tidak menjamin Anda sukses. Anda berpendidikan tinggi tidak menjamin Anda sukses. Sukses peluang besarnya adalah untuk siapa-siapa yang mempunyai karakter sukses, siapa-siapa yang mempunyai pondasi sukses, sopir sukses, ya, itu, ya, dan kemudian dia berani membayar harganya. Itu jadi sukses adalah milik siapapun. Jadi karakter orang sukses itu pemberani, itu. Jadi resiko orang berani, adik-adik, resiko orang berani. Contoh gini, ya, orang yang ingin bisa naik sepeda, antara orang yang takut dengan orang yang pemberani, ya, maka yang akan sering jatuh tentunya adalah orang yang pemberani, ya, dia akan sering jatuh. Tapi orang yang cepat bisa juga orang yang berani, ya, itu. Karena orang yang jatuh dia akan belajar. Tapi kalau kita takut, ya, saya takut nanti rugi, saya takut nanti ditolak orang, ya, kita nggak berani, ya, maka kita akan sulit untuk sukses. Jadi kalau kita ingin jadi orang sukses itu nggak mulus. Ya, kadang-kadang mereka sering jatuh, mereka tapi dari kegagalan itu mereka belajar, ya. Akhirnya belajar menemukan pola, mereka nggak mudah kapok. 1000 kali jatuh, 1001 kali mereka bangkit, mereka bangun. Ya, bagaimana pencipta lampu siapa? Mereka 1000 kegagalan, ya, tapi dia selalu bagaimana dia bisa selalu bangkit dan selalu tidak pernah menyerah, itu. Jadi pemberani, ya. Ulat tadi udah kita bahas, ya. Komitmen, ya. Bertanggung jawab tadi udah kita bahas, ya. Nah, ini strong leadership, ya. Jadi harus mempunyai karakter sukses. Dan yang berikutnya adalah percaya diri, adik-adik, ya. Kalau kita ingin jadi orang sukses, ya, harus percaya diri. Ya. Coba Anda lihat nih orang-orang sukses, mereka percaya diri, nggak peduli mau sekolahnya nggak tinggi, nggak peduli anaknya orang miskin, ya. Bahkan artis-artis yang sukses, ya, artis-artis yang percaya diri. Kita lihat Sule, kita lihat Tukul, ya, orang-orang yang percaya diri. Kekurangannya tidak menjadi alasan untuk dia tidak percaya diri, ya. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang percaya diri. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya diri, ya. Adik-adik harus percaya diri. Apalagi Allah sesuai dengan prasangka hambanya, ya. Jadi kita harus percaya diri. Ya. Ini kemudian mempunyai harga diri, ya. Kalau kita pandai menghargai diri kita, ya, itu maka ya, seberapa kita menghargai diri kita bahwa saya layak sukses, ya, otomatis kita akan mudah sukses. Tadi amanah sudah, ya. Ini. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang pembelajar, ya. Ini orang belajar. Kenapa? Ya, dia selalu belajar sehingga dia selalu meningkat. Belajar tidak selalu harus dengan baca buku, apa yang sudah dialami dia pelajari, dia evaluasi, dia terus belajar sehingga membuat dia terus tumbuh, ya. Dia bisa mempelajari kejatuhannya, dia belajar dan pandai bersyukur, ya. Orang-orang sukses selalu pandai bersyukur, ya. Sehingga barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, apa yang Allah sudah kasih, ya kan,
dia tidak pernah mengeluh dengan keterbatasannya, dia aja bersyukur. Ini mindset positif tadi. Ya. Intuisi kuat, ya pemimpi besar, visioner. Ada slide-slide yang mereka orang-orang sukses, semuanya berawal dari titik nadir, semuanya berawal dari nol. Ya, kemudian mereka mampu menjadi sukses, dan mereka semua adalah orang-orang yang mempunyai karakter sukses, gitu ya, mempunyai karakter sukses. Jadi adik-adik ini, jadi kalau adik-adik ingin praktek, ya, ingin praktek bagaimana mulai menjadi pengusaha sukses, bagaimana ingin menjual produk orang lain, ya, kami punya bisa akses langsung. Silakan adik-adik nanti masuk di salah satu web kita, ya, web kita namanya cbiz.com, ya, cbiz.com ini, ya, di sini apa cbiz, ya, cbiz. Nah, adik-adik di sini nah ini adik-adik bisa praktek, ya. Nanti di sini ada ribuan, ya. Insya Allah nanti akan ada ribuan produk, ya. Sedang kita persiapkan adik-adik bagaimana mempunyai ribuan produk. Adik-adik tinggal pilih, ya. Tinggal pilih. Nah, adik-adik tinggal pilih cbiz.com pakai Z, ya. Pakai Z. Oke. Jadi adik-adik bisa dibuka, ya. cbiz.com ini. Aduh, ini gimana nih, nggak bisa besar. Ya. Ini adik-adik yang pengen praktek, ya. Jadi kita punya media untuk adik-adik bisa action langsung, ya. Sementara ini baru beberapa, ya, belum kita siapkan. Jadi adik-adik semua ya memang kita persiapkan. Jadi cbiz.com ini adalah mempertemukan produk-produk yang berkualitas, ya, dengan para pemasar atau orang yang ingin jualan, ya, atau para reseller ini. Jadi para reseller. Nah ini ya, cbiz.com ada deh, ya. Nah, silakan adik-adik bisa buka di cbiz.com itu, ya. Adik-adik bisa praktek nanti. Jadi hanya dengan bayar 100.000, adik-adik bisa menjual nanti ribuan produk. Tinggal pilih, ya. Ada snack keju yang insya Allah rasanya enak, ya. Adik-adik bisa coba. Kita di kangen kopi di Jalan Rinjani, ya, ataupun adik-adik yang nanti pengen diskusi, pengen sharing lebih lanjut, ya, insya Allah kita bisa janjian di kangen kopi Jalan Rinjani, ya. Ini. Bu Tika, sementara itu, ya, setelah ini sesinya apa? Monggo silakan. Mungkin karena ini sudah cukup malam, kita buka 3 penanya saja, nopo nggih. Monggo. Mungkin ada anak-anak yang mau tanya, silakan bisa open mic-nya, kemudian bertanya, karena ini tadi sudah disilahkan di chat, mungkin belum familiar dengan chat, jadi
belum ada yang nulis pertanyaan di chat gitu. Ini di Oke, sini oke. masih ada yang gabung 48 siswa karena beberapa izin karena kuotanya habis coach, mohon maaf. Oh iya, iya. Jadi Apa ya? masih gabung, silahkan kalau mau bertanya. Ini kesempatan baik, ini luar biasa sekali materinya tentang bagaimana menjadi pebisnis yang sukses, dan banyak hal yang saya juga pelajari coach, ikut sekalian belajar. Dan tadi ada ciri-ciri karakter dari seorang yang sukses, kemudian cara menginstal software sukses. Kalau saya sendiri sih yakin anak-anak pasti banyak pertanyaan, tapi karena ini sudah cukup malam, mungkin kalau yang mau bertanya, Bu Tika beri waktu, silahkan open mic-nya kemudian bertanya. Ini mumpung langsung ketemu sama Coach Bam Iya, ini. Ada nggak nih iya. yang mau berani tanya nih? Harus berani ya Coach. Salah satu karakter Harus. sukses harus berani ya. Oh iya, salah Bisa. satunya adalah seperti itu, harus menjadi yang Iya. terdepan. Wah, betul. Semoga ini ada yang berani open mic kemudian tanya, atau mungkin masih canggung karena baru Iya. pertama kali komunikasi dengan Coach Bam. Tapi harusnya ada yang berani tanya nih Coach. Harus masa Halo. SMA 1 pilihan. Iya, gitu. Ayo silakan yang mau Pilihan tanya. anak-anak muda secilacap ini. Yuk yang mau tanya tentang menjadi seorang yang pengusaha yang sukses begitu, silakan di open mic. Kalau tidak ada, Bu Tika duluan yang mau tanya nih. Sambil nunggu mungkin memancing nih gurunya dulu yang tanya nih Coach. Oke. Ya Coach, mohon izin bertanya. Jadi tadi kan sudah disampaikan tentang karakter-karakter orang sukses, kemudian cara menginstal software sukses ya Coach. Termasuk motivasi harus punya motivasi yang kuat gitu. Hanya saja kadang-kadang kan memang lebih mudah muncul 1000 alasan untuk mundur dibanding 1000 alasan untuk maju gitu Coach. Mungkin bisa memberikan pencerahan kenapa sih Indonesia itu harus jadi Indonesia yang punya anak muda dengan daya juang tinggi gitu Coach. Mungkin bisa di-share sama anak-anak muridnya Miss Fistika atau Bu Tika itu bagaimana sih sebetulnya seharusnya kita menyikapi globalisasi yang sudah sebegini cepatnya, kemudian Indonesia di posisi mana saat ini. Terus kita, kalau kacamata saya Coach, itu masih banyak yang duduknya atau posisinya itu sebagai konsumen, sementara dunia ini kalau cuma jadi konsumen nanti akan tersingkir begitu saja, bisa jadi malah nggak punya tempat gitu. Monggo mungkin ada tips untuk anak-anak supaya ada motivasi biar oh iya ya saya itu adalah yang nantinya akan meneruskan Indonesia begitu. Oke, monggo Coach. Nanti mungkin ini nanti sudah ada yang mau tanya, tapi mungkin dengan pertanyaan pertama dulu nih Coach. Silakan, oh iya, ini pertanyään yang sangat penting Bu Tika. Adik-adik perlu diketahui, Indonesia ini adalah salah satu negeri terkaya di dunia. Ya, salah satu negeri terkaya di dunia. Tapi yang perlu menjadi keprihatinan kita adik-adik, 80% aset tidak dikuasai kita, 80% uang tidak dikuasai kita, produk-produk yang beredar tidak dikuasai kita. Kita menjadi orang miskin di negeri sendiri. Ya, yang punya gedung-gedung tinggi, yang punya tanah ribuan hektar itu bukan kita, tapi yang tinggal di tempat kumuh, yang tinggal di pinggir rel kereta itu adalah anak-anak negeri ini. Ini yang kenapa kok bisa seperti itu? Ya, dan akan ke depan kalau ini dibiarkan saja, kita akan miskin di negeri sendiri yang kaya raya ini. Kekayaan tidak akan dimiliki oleh kita. Nah, inilah kerisauan-kerisauan yang harus dimiliki oleh anak bangsa. Ya. Jadi siapa yang mempunyai kerisauan ini, ya, narasi ini, yang mau menyebarkan informasi ini, kerisauan ini, maka akan melahirkan para pahlawan-pahlawan. Jadi anak-anak muda ini harus mempunyai kerisauan. Ya. Nah, bagaimana ini SMA 1 mampu memberikan narasi-narasi kerisauan kepada anak-anak muda, bahwa kita harus menjadi tuan di negeri sendiri, kita harus menjadi hebat, kita harus menjadi orang sukses. Kenapa? Karena kita baru merdeka secara fisik, tapi secara ekonomi kita masih jauh dari kemerdekaan. Ya, maka dibutuhkanlah anak-anak muda yang paham kondisi, yang risau dengan negeri ini. Ya, maka itu harus ada orang yang menyampaikan narasi ini kepada anak-anak muda ini. Jadi narasi-narasi kerisauan-kerisauan seperti ini itu jarang ada yang tahu itu ketika. Ya, jarang ada yang menyampaikan. Sementara kalau kita mau menyampaikan, insya Allah banyak anak-anak muda yang kemudian akan bergerak, apa iya ya kok Indonesia seperti ini gitu. Maka
pentingnya menyampaikan kerisauan-kerisauan tentang seperti ini. Ini adik-adik, jadi adik-adik semua harus termotivasi bagaimana menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi, ya, agar kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Intinya kesadaran kerisauan itu yang belum, Bu Tika, ya. Ini yang harus dibangkitkan. Ya. Ya, semoga melalui ini anak-anak juga tergerak. Jadi kalau bayangan saya nggih, Coach Bam. Jadi kita kan di masa-masa pandemi ini kan lebih banyak di rumah. Tapi justru sebetulnya itu peluang besar di mana seseorang itu bisa mengembangkan diri lebih banyak. Maksudnya kalau biasanya terikat harus berangkat sekolah jam 7, pulang setengah 4. Sekarang dengan model online kan berarti sekalipun sedang belajar, sebetulnya bisa punya sistem bisnis. Karena saya juga lihat angkatan 60 sama adik 60 nih Coach yang hari ini banyak yang hadir, itu banyak yang sudah mulai berbisnis loh Coach. Jadi reseller, sudah aktif iklan di WhatsApp, sudah aktif iklan di Instagram gitu. Jadi saya berharap sekali mereka bisa membuka link, apalagi ini udah ketemu sama Coach, nanti mereka jadi apa istilahnya, oh iya ya saya bisa nih tanya sama Coach Bam secara langsung tanpa melalui saya begitu. Jadi harapannya ke depan istilah lagi sekolah itu hanya untuk akademik akan mulai jadi hilang lagi gitu Coach. Karena itu saya juga lumayan sedih nih Coach kalau kemudian anggapan sekolah akhirnya hanya untuk jadi karyawan. Ini juga jadi misi saya sendiri bahwa saya berharap anak-anak itu bisa punya daya juang minimal untuk memperjuangkan hidupnya dulu, kemudian yang kedua nanti bermanfaat bagi umat. Semoga nanti dengan gayung bersambut dari Coach nih yang bersedia menerima kalau ada yang mau konsultasi, nanti ada lahir 1, 2, 3, 10, 100, kemudian banyak sampai 1000 bahkan, kemudian mereka juga bisa bahasanya memotivasi teman-teman yang lain yang mungkin hari ini belum bisa hadir langsung. Ini ada pertanyaan nih Coach dari Mbak Adela Maharani. Ini Assalamualaikum Coach, mohon maaf saya ingin bertanya. Seperti tadi, sukses dipengaruhi oleh rasa berani dan percaya diri. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa minder dan insecure pada diri kita ketika kita memulai bisnis kita sendiri, ini Coach. Bagaimana cara menghilangkan rasa minder dan insecure ketika memulai bisnis? Monggo Coach, ini pertanyaan pertama dari Mbak Adela. Iya, Jadi seseorang ya bagaimana dia mungkin tidak percaya diri ya. Itu sebenarnya mudah sekali untuk dipupuskan ketika kita punya motivasi yang kuat, ya kan? Jadi kalau orang sudah mentok, sudah terpaksa harus, itu otomatis udah nggak ada istilah. Contoh misalnya nih, Anda sekarang dihadapkan di sebuah kota, ya, kemudian tahu-tahu dilepas di sana tanpa tadinya dia orangnya pemalu gitu ya, nggak mau tanya, nggak mau apa segala macam, tiba-tiba sekarang dilepas di sebuah kota tanpa uang saku dan segala macam, ya, tanpa handphone, tanpa uang saku, kira-kira gimana? Yang tadinya malu-malu akan keluar nggak? Mau bertanya, ya kan? Mau nyari solusi dan segala macam, ya karena tadi punya motivasi, gitu. Jadi kenapa kita malu? Karena kita kurang punya motivasi yang kuat. Maka cobalah cari alasan kuat kenapa sih saya harus, misal nih, Anda coba saat ini ya, mempunyai motivasi yang kuat. Saya harus punya penghasilan 100.000 minimal sehari. Saya harus punya 500.000 sehari. Atau saya punya harus 1 juta sehari. Kenapa sih saya harus punya 1 juta? Nah, miliki alasan yang kuat kenapa saya ingin kepingin membelikan ibu motor misalnya, ya. Harus, dan itu harus dalam hati benar-benar harus itu. Atau saya pengen memberikan ustadz itu, pengen mengumrohkan ustadz itu. Nah, miliki itu, ya. Kalau kita sudah miliki motivasi yang kuat, insya Allah nggak ada istilah malu-malu, ya. Nah, itu, ya apapun mungkin nih. Kalau udah punya alasan kuat nih, wah saya mau jualan sama teman, mau apa, nggak urusan, nggak peduli. Tapi kalau malu gimana? Saya malu nanti teman-teman saya lihat kalau saya jualan, ya kan? Ya saya di pinggir jalan saya malu sama teman saya. Nanti kalau teman-teman saya lihat, masa saya SMA 1 gitu loh, jualan gitu kan? Ya karena apa? Dia tidak mempunyai motivasi yang kuat. Tapi kalau punya motivasi yang kuat, nggak peduli, malah seneng aja. Orang tahu saya jualan, teman-teman, saya nggak peduli karena saya punya motivasi yang kuat. Jadi
rasa tidak percaya diri karena mereka tidak punya motivasi yang kuat. Kalau punya motivasi yang kuat, nggak ada lah alasan percaya diri, mau tangan kita buntung, bahkan nggak punya kaki sekalipun, ya kan? Kalau punya motivasi yang kuat, ya sudah maju. Itu ya pertanyaan yang bagus. Oke. Iya, siap. Terima kasih, Coach. Nah, kemudian, ini masih ada pertanyaan ini dari satu orang lagi nih, Coach. Jadi Bimo ini, Coach. Lumayan panjang nih. Selamat malam, saya ingin bertanya bahwa memulai bisnis tentu saja dipengaruhi oleh hal-hal atau kunci yang telah disebutkan tadi untuk mencapai kesuksesan. Lalu bagaimana saling keterkaitan antara teori-teori prinsip yang diajarkan di sekolah? Saya senyum nih, Coach, karena saya gurunya. Bagaimana saling keterkaitan antara teori-teori prinsip yang diajarkan di sekolah dengan praktek-praktek bisnis langsung yang dilakukan, dan bagaimana jika kunci kesuksesan telah dilaksanakan tetapi sempat mengalami kegagalan seperti jatuh bisnis, maka langkah utama apa yang harus dilakukan gitu. Jadi intinya pertanyaannya, ada nggak sih keterkaitan antara sekolah, teori-teori di sekolah dengan praktek bisnis begitu kali ya, Coach? Sama kalau jatuh atau gagal itu apa yang harus dilakukan pertama kali, seperti itu. Ini pertanyaan dari Bimo ini, Coach. Monggo, Coach. Iya. Jadi kalau menurut saya pendidikan itu yang paling penting adalah di situ terbangun sebuah lingkungan ya, daya pikir ketika kita bergaul dengan, contoh nih, orang yang pendidikannya SD dengan pendidikan SMA dengan kuliah, kenapa berbeda? Ya, karena kebetulan pergaulan mereka juga berbeda. Orang-orang yang mampu kuliah tentu kan secara ekonomi juga berbeda kan. Ini. Jadi yang berpengaruh sebenarnya karena temannya. Ini. Bukan karena pendidikannya. Contoh nih, Anda walaupun lulusan SD, kalau Anda mampu berteman dengan orang-orang sukses, ya kan? Biasa keluar masuk hotel bintang 5, bintang 7 gitu. Ya. Dengan anak yang S1 tapi dia lahir di kampung cupu, nggak pernah ke hotel gitu, kira-kira dalam pergaulan pede mana coba, ya kan? Nah ini, tadi karena temannya. Tadi sebutkan teori itu hanya berpengaruh 10% terhadap kesuksesan, ya, 10% itu. Tapi yang terpenting adalah karakter, ya, karakter itu, karakter sukses. Ini. Bagaimana negara-negara maju itu pada mereka karakter, bagaimana anak disiplin itu kan. Karena kalau kecil ya, kalau kecil ibaratnya kita contoh kasih jangan kalau pipis disiram, maka akan seterusnya dia akan disiram. Bagaimana kita ketika usaha jatuh bangun dan segala macam, ya memang yang namanya sukses itu tadi saya sebutkan, sukses itu bukan jalan yang mulus itu. Tapi kalau kita punya karakter sukses, ya itulah yang akan mengatasi, kita ulet sehingga kita nggak mudah putus asa, ya kan? Kita pembelajar, maka akan mencari cara-cara yang lebih mudah, kita mau belajar ya. Ini. Jadi itu teman-teman, bagaimana karakter itu yang harus kita install, dan cara menginstalnya tadi juga sudah saya sebutkan ya, termasuknya harus punya guru, terus belajar. Ini kesempatan adik-adik nggak sekolah, cobalah buka YouTube ya, yang mengarah pada kesuksesan. Sekarang banyak ilmu bertebaran begitu mudahnya kalau kita ingin belajar. Itu Bu Tika. Ya siap. Nah ini yang juga jadi PR saya, Coach, karena sejak saya ikut pelatihan kelas pertama dengan Coach Bam 2 tahun yang lalu, saya ingat sekali tentang jawaban Coach Bam tentang sekolahan, dan itu kemudian yang dari situ mulai saya bergerak, Coach, bagaimana caranya mengembalikan fungsi proses sekolahan, bahwa di sekolah anak-anak harus berproses, bukan instan. Jadi tujuannya mereka itu nanti nggak cuma nilai, tapi menikmati prosesnya. Kalau menikmati proses, nanti karakternya akan terbentuk. Karena harapannya sebetulnya ketika saya menghadirkan Coach juga ini membuka pandangan mereka. Ini loh kehidupan nyata, nggak cuma sepetak sekolahan, nggak cuma sekedar bagaimana menyelesaikan tugas dan kemudian mendapatkan nilai, tapi proses ketika kamu mengerjakan tugas, kemudian bagaimana memanage waktu, bagaimana mempelajari ilmu, berjuangnya, itu yang harusnya dimiliki. Nah, alhamdulillah sekali, saya sangat bersyukur atas izin Allah, kebaikan hati Coach hari ini anak-anak bisa terbuka pandangannya. Semoga nanti ini juga bisa saya upload ke YouTube saya, bisa anak-anak juga lihat di fanpage-nya Coach Bam.
tentang materi hari ini karena penting banget coach supaya mereka itu tadi dari pembuka itu sudah keren banget. Karena buka lagi ya coach. Kata kuncinya itu sukses merencanakan sama dengan merencanakan kesuksesan dan gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Ini harus jadi sesuatu yang betul-betul diperhatikan oleh semua orang, semua generasi muda. Mungkin justru nggak cuma dari SMA ya coach, dari SD, SMP atau sebetulnya orang tua juga butuh tahu ini coach supaya anak-anak itu juga. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan anak-anak kan termanjakan dengan fasilitas ya. Harusnya begitu Bu, sekolah itu mampu merencanakan sebuah tujuan hidup, sebuah kesuksesan. Harusnya seperti itu kan. Insya Allah nanti mulai sekarang nanti akan muncul banyak pemikir-pemikir baru yang akan membuat harapan kita bahwa di Indonesia nanti ada sekolah-sekolah yang keren, entah itu negeri, entah itu swasta, entah itu nanti dibuat oleh coach atau saya kan saya jadi berpikir ya sekarang mau buka sekolah. Saya cita-citanya, salah satu cita-citanya adalah bagaimana membuat SMA kepemimpinan. Jadi bagaimana dari SMA itu akan lahir calon pemimpin dimanapun, pemimpin di rumah sakit, pemimpin di mana, itu sekolah SMA kepemimpinan itu. Iya, luar biasa ingin mewarnai sekali. Itu. Ya alhamdulillah, dan semua ini anak-anakku yang sekarang gabung ini sekarang yang masih bertahan ada 46 anak yang masih setia mendengarkan pembelajaran kali ini. Bu berharap sekali semua ini hanya karena Allah itu sayang sama kita. Jadi hari ini kita dapat ilmu ini, bisa belajar banyak tentang ini. Semoga kita bisa tambah terbuka wawasannya. Kalian sekarang sudah punya link juga ke Coach Bam. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung tanya sama Coach Bam. Tadi juga ada nomor teleponnya ya Coach ya di awal tadi ya Coach, dan di video promonya Butika juga nomor teleponnya mungkin bisa dicatat anak-anak kalau misalnya mau WA langsung atau mau juga ke inbox Facebook juga bisa sepertinya ya Coach ya. Iya, nah ini itu. Nah ini informasinya bisa dicatat supaya nanti kalian kalau ada pertanyaan bisa langsung ke coach nih. Nah, memang sih hari ini Butika agak deg-degan juga nih menghadirkan coach karena Butika tahu beliau agak sensitif tentang sekolahan, tapi nggak apa-apa. Oh enggak. Iya. Ya yang nggak enak kayak berani ngundang saya. Nggak apa-apa. Suka ngomongnya saya belak-belakan kalau tentang sekolah. Iya, Emang itu satu hal yang potensi luar biasa sebenarnya kalau kita mampu mendidik anak-anak muda ini. Karena ini Butika, Indonesia saat ini itu mengalami bonus demografi. Betul. Di mana usia produktif itu lebih dari 70%. Betul. Ini modal yang sangat besar. Kalau kita mampu memberikan warna ya, anak-anak mudanya ini menjadi anak muda yang hebat luar biasa, maka Indonesia dengan mudah menjadi negara yang hebat. Ya, dan ini sudah pernah dibuktikan. Itu bonus demografi ini di zaman Majapahit, di zaman Sriwijaya, Indonesia pernah berjaya karena waktu itu ada bonus demografi. Tapi kalau hari ini anak-anak muda hanya menjadi kuli, hanya menjadi karyawan, ya tentu tidak akan menjadi orang-orang hebat ini. Jadi kita harus punya tanggung jawab, dan inilah saya merasa sensitif untuk melihat kerisauan ini ya. Jadi saya justru yang sangat senang sekali punya kesempatan untuk mewarnai anak-anak muda ini, dan saya kemarin sama tim kalau bisa acara ini coba ditawarkan kepada SMA-SMA lain, kampus-kampus lain gitu loh. Saya akan dimintai setiap hari pun seperti ini, saya akan dengan senang hati gitu. Karena cita-cita saya ingin menjadi paling tidak wasilah 1000 anak muda sukses. Amin, amin, amin Coach. Ya sekali lagi bahwa di momen ini luar biasa bisa dapetin ilmu langsung dari Coach yang sudah berpengalaman bertahun-tahun nyemplung ya Coach di dunia bisnis, tapi juga tidak hanya fokus di bisnis tapi melainkan juga bagaimana membangun negeri ini menjadi negeri yang lebih maju. Betul tentang bonus demografi, karena kalau di negara-negara maju sekarang malah mereka nggak mengkhawatirkan karena produktif. Usia produktifnya udah mau habis gitu ya Coach ya. Lebih kecil yang jelas. Jadi bagaimana anak-anak nantinya semoga jadi generasi yang produktif, jadi owner biar punya banyak waktu, tidak terikat hanya harus kerja, dan meskipun demikian Butika berharap bukan berarti kalian terus sekarang harus nyemplung ke bisnis, bukan ya, tapi terbuka wawasannya, belajar dengan giat dan ulet, tapi juga mulai membuka pandangan bahwa yang namanya dunia itu tidak sesempit sebelumnya. Kalau bisa mindsetnya
kuliah dengan biaya sendiri gitu biar keren. Amin. Oh. Amin. Wah, Ya, sekarang udah dipersiapkan. Saya punya prinsip kuliah harus bisa bayar sendiri. Wah itu. Iya. Dan tidak boleh patah semangat yang tidak dalam pikirannya sekarang aku kayaknya nggak mungkin kuliah ini. Coach ini adalah kuliahnya di kuliah kehidupan saja skalanya sudah seperti ini bisa memberi manfaat untuk Ya itu karena kebetulan ini. orang tuanya waktu itu nggak ada yang bimbing satu, memang orang tuanya penuh keterbatasan. Sebenarnya kalau andai kata orang tua punya uang ya kuliah jelas, ngapain kan? Kuliah ya, Coach. Itu Ya, siap. sarana bergaul juga, kuliah itu sarana bergaul, memperbanyak link, memperbanyak teman itu penting. Nah tuh, nanti Coach, laptop saya sudah mau mati, kita cas dulu. Okay. Ya intinya saya senang sekali alhamdulillah malam ini sudah terselenggara, udah hampir 2 jam nih Coach kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya, ilmunya luar biasa sekali buat saya juga untuk anak-anak, semoga nanti mereka bisa follow up ya Coach, nggak berhenti sampai di sini, saya hanya sebagai jembatan saja, nanti kemudian mungkin mereka akan komunikasi langsung dengan Coach. Iya, siap, kembali ke Coach Bamni. Nah, Coach Bamni mungkin kalau dibuka di bagian semuanya kelihatan, ini anak-anak masih aktif, masih belum ngantuk-ngantuk, mungkin lagi ngerjain tugas. Sekali lagi terima kasih ya Coach. Sama-sama, ada anak-anak mau nyampain salam, terima kasih, silakan dadah-dadah ke Coach ya. Mereka Coach hari ini bisa melihat kalian, bisa gabung. Terima kasih sekali semuanya. Gitu Coach, ada mungkin kesimpulan Coach atau penutup untuk kegiatan malam hari ini yang udah luar biasa sekali. Iya. Iya, oke. Saya akan tutup ya, adik-adik semua. Saya merasa sangat bersyukur sekali. Ini adalah salah satu impian saya. Saya ingin bisa mewarnai, ingin bagaimana bermanfaat. Ya, syukur bisa dengan pertemuan hari ini bisa menjadi wasilah, ya, menjadi pondasi buat adik-adik bagaimana merancang masa depan, bagaimana menjadi orang yang berprestasi dalam kebermanfaatan, ya, tidak cuma bagaimana untuk diri sendiri, tapi hidup saya harus mempunyai nilai manfaat yang besar, untuk ambil tanggung jawab yang besar adik-adik, bukan hanya tentang diri, bukan hanya tentang keluarga, tapi tentang bangsa ini. Bangsa ini butuh sekali anak-anak muda yang hebat, ya. Semoga akan banyak lahir anak-anak muda yang hebat dari SMA 1 Cilacap ya. Adik-adik, terima kasih. Saya doakan semoga senantiasa sukses semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Coach. Ayo semuanya sampaikan terima kasih ke Coach. 1, 2, 3. Terima kasih Coach. Ya, salam kenal Coach gitu ya. Anak-anaknya udah kenal ya. Ini beliau bisnis yang sudah skalanya miliaran loh guys. Dan pembicaraan nasional alhamdulillah nih. Amanah orang, mengambil tanggung jawab amanah orang nih. Siap lah, insya Allah semoga besok banyak anak-anak kita yang punya kemampuan dan kapabilitas, terus brandingnya oke kayak Coach nih. Iya. Luar biasa brandingnya Coach. Amin lah ya. Bu Tika juga menjadi guru yang agak nyeleneh ini ya, berani menanamkan. Ya. Tapi harusnya semua guru seperti itu ya. Iya, itu harus gurunya agak nyeleneh. Berani keluar dari sekedar rutinitas ritual ya, karena semoga butuh sesuatu yang memang di luar dari kebiasaan untuk Indonesia ini bisa bangkit. Amin. Semoga anak-anak juga tetap betah sama saya Coach, karena memang PKWU-nya agak nyeleneh Coach. Keren. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Coach dan untuk anak-anak semua. Terima kasih sudah gabung ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.